Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemberitahuan kepada saudara-saudara saya di grup Hitam Malam maupun di mana ada berada, saya hanya mengimbau dan memberitahukan pada malam ini bertepatan malam Jumat, yaitu 1 Muharram atau orang bilang katanya 1 Suro. Tapi kalau menurut dasar Islam 1 Muharram. Alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan masih niat untuk beribadah kepada Allah. Pada malam ini saya akan membacakan suratul Yasin, termasuk juga beserta amplop untuk besok insya Allah akan dibagikan ke fakir miskin atau anak yatim. Jadi sebelum kita membagikan amplop tersebut ini untuk ke fakir miskin atau anak yatim, terutama dulu saya akan membacakan suratul Yasin dan akan saya kirimkan kepada pemilik niat nazar untuk memberikan fakir miskin atau ke anak yatim, yaitu kepada saudara kita, yaitu yang kita sebut sehari-hari yang dibilang Kang Nanang. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita sama-sama malam ini, malam Jumat, yaitu malam 1 Muharram, sama-sama kita membaca suratul Yasin dan berdoa memohon kepada Allah agar supaya niat tujuan kita ke depan dipermudahkan oleh Allah, baik usahanya, kesehatan, keselamatan, dan terutama untuk kru atau tim di grup Kitab Malam 1 dan di grup Kitab Malam 2. Saya hanya berdoa memohon kepada Allah kita semua sehat dan panjang umur, diberikan rezeki, pangkat, jabatan, maupun keberkahan dari Allah. Dan tidak lupa juga saya doakan juga untuk channel Dunia Gokong 2 dan channel YouTube-nya Ibu Karisma dan channel YouTube-nya yang lain-lainnya. Saya hanya berdoa agar supaya channel YouTube tersebut bermanfaat, berguna bagi penonton dan bagi masyarakat yang bisa memahami dari sisi ilmu pengetahuan alam maupun ilmu dari sisi agama. Dan saya konten di channel YouTube ini hanya semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah, agar supaya konten YouTube kita semakin menyebar luas dan berkah menjadi kedepannya channel YouTube Dunia Gokong, channel YouTube yang paling terbaik di mata Allah dan di mata masyarakat. Itu aja. Saya akan lanjut untuk membacakan suratul Yasin, dan terlebih dahulu saya akan mengirimkan niat-niat tujuan terutama kepada saudara ibu dan bapak saudara kita, yaitu ibu bapaknya saudara Kang Nanang yang sudah kembali ke rahmatullah. Ayo kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada ibu dan bapak saudara Kang Nanang, dan terutama juga kita doakan dia juga, mudah-mudahan segala urusan dan permasalahan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khususan terutama untuk saudara saya, yaitu saudara Kang Nanang atau Supriyanto, untuk membukakan agar supaya Kang Nanang atau Supriyanto dan untuk membukakan agar supaya segala urusan Kang Supriyanto dimudahkan urusannya, dilancarkan juga permasalahan rezeki maupun pangkat dan jabatan, dan terutama diberikan keberkahan iman dan takwa kepada Allah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah untuk orang tuanya Kang Supriyanto yang bernama Kusmandi, dan untuk ibunya Juriyah. Bukakanlah ya Allah pintu surganya kedua orang tuanya Kang Supriyanto. Angkatlah derajatnya ya Allah kedua orang tuanya, dan berikanlah tingkat atau jabatannya di surganya Allah. Kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah kepada Supriyanto dan untuk kedua orang tuanya yang bernama Kusmandi dan ibunya Juriyah. Saudara kita yang bernama Kang Nanang atau Supriyanto ingin mengeluarkan zakat kepada fakir miskin dan anak yatim, agar supaya niat tujuan Kang Nanang atau Kang Supriyanto semua urusannya baik di dunia maupun di akhirat, terutama untuk kedua orang tuanya. Karena saudara Kang Supriyanto ini dari kecil diurus, dibesarkan, dididik, diberi kasih sayang, sampai sekarang Kang Supriyanto menjadi orang yang sukses atau orang yang terkenal. Semuanya itu berkat jasa yang tidak ada nilainya, yaitu kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu maaf kedua orang tuanya Kang Supriyanto. Ampunilah segala dosa-dosa dan perbuatannya jikalau ia masih hidup. Lapangkanlah alam kuburnya ya Allah kedua orang tuanya Kang Supriyanto yang bernama Kusmandi dan ibunya Juriyah. Angkatlah derajatnya di sisimu ya Allah, seperti mana Engkau mengangkat orang-orang yang terbaik di matamu ya Allah. Dan berikanlah orang tuanya Kang Supriyanto yang bernama Kusmandi, yang ibunya yang bernama Juriyah, angkatlah ia ke surgamu ya Allah yang paling terbaik. Kiramin Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan illah buat semua tim saudara atau di grup kitab malam 1 dan di grup kitab malam 2 dan tim-tim saya, penggemar-penggemar saya. Allahumma ya Allah, berikanlah ya keberkahan, berikanlah ya rezeki yang berlimpah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah, dan kabulkanlah segala niat dan tujuannya ya Allah. Kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah buat kedua orang tuaku yang telah kembali ke rahmatullah, yaitu sudah almarhumah dan almarhum. Kepada untuk orang tuaku yang bernama Sofyan bin Kertawijaya, dan kepada ibuku tercinta yang sudah membesarkanku, memberikan iman dan takwa, dan diberikan arah jalan yang terbaik. Saya sangat bersyukur kembali ya Allah, dan saya sangat merasa bersalah dan berdosa tidak bisa membuat orang tuaku menjadi senang dan bahagia. Tetapi hambamu ini hanya mengirimkan surat Al-Fatihah yang terbaik buat orang tuaku yang tercinta, yaitu Sofyan bin Kertawijaya dan Nuria binti Mahidin. Lapangkanlah alam kubur orang tuaku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya jikalau ia masih hidup ya Allah. Angkatlah derajat kedua orang tuaku ya Allah di surgamu yang paling terbaik ya Allah. Kiramin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah terutama buat keluargaku dan juga buat diriku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa istriku ya Allah. Angkatlah dan ampunilah segala dosa-dosa dan anakku ya Allah. Jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dan bukakanlah jalan rezekiku ya Allah. Sukseskanlah di channel YouTube saya ya Allah, baik channel YouTube Dunia Gokong 2 dan saudara-saudara saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka 'ala minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum khafirun.
لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وقل عسى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وعذر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بالثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تحيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعز من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تقل علي سيفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا بهم يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحيينا وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومما أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم نسلهم منه نحر فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقرها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالغرزور الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وقولوا في الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا شريك لهم ولا هم ينفذون إلا رحمة منا وبتا عن إليهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تعتهم من آية ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما يزرون إلا سيئة واحدة تعوزهم وهم يسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلا عهدهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام كونا من رب رحيم وانتهزوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أكل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تذكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مهيا ولا يرجعون ومن أمره نخس في أفلا يكلون وما علمناه مهيرا ومن ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقل القول على كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وأرضا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يبصرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يبصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإثم ويحيي الرحيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أسألك مثله بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يعافي ويكافي معزدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وعزك وعظيم سلطانك. Allahumma ya Allah,
pada malam ini ya Allah, di waktu malam Jumat ya Allah, di waktu malam Jumat bertepatan di waktu malam 1 Muharram, yaitu kebesaran-kebesaran Allah akan turun ya Allah. Kami meminta ya Allah pada malam ini ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan kami ya Allah, terutama yaitu saudara kami yang bernama Kang Nanang atau Kang Supriyanto ya Allah. Dia mempunyai niat untuk memberikan zakat kepada fakir miskin dan anak yatim ya Allah. Hamba-Mu ini meminta ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan kepada saudara Kang Supriyanto ya Allah. Jauhkanlah dari godaan syaitan ya Allah. Berikanlah ia kesehatan ya Allah. Berikan juga ia ketenangan jiwa. Kuatkan iman dan takwanya ya Allah, hanya semata-mata kepadamu ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusannya baik dunia maupun di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, jikalau saudara saya yang bernama Kang Nanang atau Supriyanto mempunyai pangkat atau jabatan ya Allah, mudahkanlah segala urusannya untuk mensukseskan niat dan tujuannya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tuanya ya Allah, yang telah kembali ke rahmatullah dan kembali kepadamu ya Allah, yang bernama Kusmandi ya Allah, dan ibunya yang bernama Juriyah ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa perbuatannya di waktu masih hidup ya Allah, dan berikanlah ia orang tuanya ya Allah di sisi yang terbaik. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa tim-tim saya ya Allah, terutama saudara-saudara saya di grup kitab malam 1 dan di grup kitab malam 2 ya Allah. Jikalau ada saudara-saudara saya mempunyai niat atau tujuan yang jahat ya Allah, atau memburuk-buruki saudara saya maupun memburuki saya ya Allah, atau menzalimi saya ya Allah, atau juga dia berkhianat atau ingin menghancurkan diriku dan channel YouTubeku ya Allah, dengan kemurahan hatimu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, hamba-Mu ini meminta ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang yang menzalimiku. Mudahkanlah jalan rezekinya ya Allah. Berikanlah ia iman yang kuat dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan saudara-saudaraku yang di grup kitab malam 1 dan 2. Berikanlah ia rezeki yang berlimpah. Tingkatkanlah iman dan takwanya kepadamu ya Allah, dan kabulkanlah segala niat tujuannya ya Allah. Allahumma ya Allah, sukseskanlah channel YouTube Dunia Gopong 1 dan channel-channel YouTube yang lain yang saya berusaha membantu untuk menyukseskan dan untuk mengangkat derajatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku yang telah Engkau panggil ya Allah, yang bernama Sofyan bin Kartawijaya dan Nuria binti Maidin ya Allah. Lapangkanlah alam kubur orang tuaku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku ya Allah, jikalau ia masih hidup ya Allah. Dan hamba-Mu ini sangat bersyukur mempunyai orang tua yang sudah mendidikku, mengarahkanku, dan memberikan kasih sayang kepadaku ya Allah. Hamba-Mu ini tidak bisa berbuat banyak, hanya berdoa dan memohon kepada Allah agar supaya kedua orang tuaku bisa memaafkan dan mengampuni salah dan dosaku kepada orang tuaku ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah orang tuaku di sisi yang terbaik, yang paling mulia dan paling tinggi ya Allah. Angkatlah ia ke surgamu ya Allah, dan berikanlah ia ketenangan ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa perbuatanku ya Allah. Jikalau saya mempunyai rasa salah dan dosa, mempunyai kehilafan, mempunyai jalan yang sesat atau melangkah yang salah ya Allah, luruskanlah jalan hidup hamba-Mu ini ya Allah, seperti mana Engkau menurunkan surat Al-Fatihah ya Allah.
Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang yang menzalimiku ya Allah. Lapangkanlah jalan hidupnya ya Allah. Berikanlah dia iman yang bertakwa hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu hambamu ini meminta, dan hanya kepadamu juga hambamu ini kembali. Allahumma ya Allah, jikalau waktu dan datangnya Engkau ingin menjemputku dan menjemput saudara-saudaraku ya Allah, jemputlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allazina nad'uhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiratun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Astaghfirullah. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, telah saya laksanakan baik untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua saudaraku yang bernama Kang Nanang, dan juga menjalankan dan mendoakan buat saudara-saudaraku di grup Kitab Malam 1 dan di grup Kitab Malam 2. Jikalau memang ada di grup Kitab Malam 1 dan di grup Kitab Malam 2 mempunyai niat jahat maupun menzolimiku, saya hanya berdoa memohon kepada Allah, orang yang menzolimiku dimudahkan jalan rezekinya, dibukakan pintu hatinya, dan diampuni segala salah dan dosanya, dan dimaafkan kepada Allah. Itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma, yaitu pengambilan dan mengungkap sejarah. Hari ini alhamdulillah kita akan mengungkap sejarah, yaitu untuk pengambilan barang pusaka. Tujuan semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah dan untuk mengungkap sejarah. Malam ini sudah mendekati pukul 3 subuh dan ingin mendekati sholat subuh atau menjelang pagi. Tetapi Dunia Gokong tetap konten dan tetap mencari unsur sejarah semata-mata untuk permisa dan untuk penggemar-penggemar kita. Tetapi tidak juga kita jelaskan bahwa pengambilan barang pusaka ini bukan semata-mata untuk membodoh-bodohi masyarakat, tetapi untuk mengetahui bahwa kebesaran Allah selain daripada manusia, selain daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan benda yang makhluk yang nyata, tetapi masih ada lagi makhluk-makhluk yang tidak nyata dan tidak nampak. Nah, disinilah kita akan mengungkap sejarahnya agar supaya kita sebagai masyarakat mengetahui ternyata ciptaan Allah itu selain daripada manusia dan hewan, itu masih ada lagi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak nampak. Seperti mana Allah menciptakan para malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk menjaga, untuk bekerja di bidang apapun. Termasuk juga sosok makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah seperti setan. Setan itu diciptakan untuk menggoda manusia agar supaya manusia itu
terpedaya dan tergoda bujuk rayuan setan, agar supaya kita masuk ke nerakanya Allah. Yang ketiga juga sosok makhluk jin. Di Al-Quran itu juga ada sosok makhluk jin tersebut. Tujuan semata-mata sama seperti manusia. Dia ada yang sebagian yang baik untuk beribadah kepada Allah. Ada juga yang jahat, tujuan semata-mata untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Jadi yang menggoda manusia, yang menyesatkan manusia, sosok jin itu berarti sosok jin itu pengikut setan, ya. Tetapi bagi sosok makhluk jin yang beribadah kepada Allah, dia tidak akan mengikuti manusia dan dia tetap akan beribadah kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Dan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari pengambilannya, karena pengambilannya itu kita memakai ayat, pernapasan itu, dan tenaga dalam. Kita tidak memakai mediator sosok makhluk jin karena Islam itu melarang. Dan pengambilan barang pusaka ini kita bisa terwujud dan bisa diwujudkan itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Nah, maka dari situ kalau kita pengambilan barang pusaka ini bisa terwujud, jangan kita merasa bangga diri dan jangan kita merasa diri kita merasa hebat. Karena apa yang kita dapat itu semuanya milik Allah. Termasuk jasad kita, nyawa kita, rezeki kita, istri kita, anak kita, itu semuanya milik Allah. Tapi jikalau Allah ingin mengambilnya satu sekejap mata dan satu detik, itu akan bisa hilang dan sirna. Untuk masalah benda pusakanya saya jelaskan, benda pusakanya itu buatan orang, ya. Nah, jadi saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari unsur bendahnya, karena bendahnya itu buatan manusia. Ada buatan manusia zaman sekarang, ada juga buatan manusia orang zaman dulu. Nah, perbedaan orang zaman sekarang dan orang zaman dulu, kalau orang zaman dulu itu mempunyai sejarah. Kalau orang zaman sekarang bukan ada unsur sejarah, tetapi unsur mencari rezeki, diperjualbelikan. Jadi di dunia Gokong ini, di channel YouTube Dunia Karisma, di channel YouTube yang lain, saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini apabila ada tidak ada unsur sejarahnya atau sejarahnya tidak bersangkut paut dengan unsur negara, sejenis kita mendapatkan batu, kita akan berikan cenderamata. Arti cenderamata ini penghargaan dari dunia Gokong 2. Dan saya jelaskan di dunia Gokong 2 ini dan di channel-channel YouTube saya juga, tidak kita meminta mahar maupun upah. Apabila kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya sebagai tim dunia Gokong menjual beli barang tersebut, ya, dimaharkan, saya jelaskan itu bukan tim saya, ya. Dan pemberian channel YouTube, pemberian cenderamata dari dunia Gokong itu real langsung melalui dari saya, jangan melalui dari orang lain. Kalau melalui dari orang lain itu berarti bukan dari channel YouTube saya, berarti orang-orang itu memanfaatkan channel saya untuk diperjualbelikan semata-mata untuk kepentingan diri dia dan untuk kekayaan diri dia. Ini saya jelaskan. Jadi bagi penggemar-penggemar saya, mohon diteliti dan mohon diselidiki secara mendetil. Kalau orang itu meminta upah ataupun mahar, tolong jangan diterima. Kalau bila perlu ditolak atau nomor teleponnya diambil, kasihkan ke saya, nanti saya bisa selusuri orang itu. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk pengambilan barang pusaka mungkin akan saya serahkan kepada saudara Kang Iwan. Kang Iwan sanggup? Oke. Untuk yang kedua nanti saya akan tugaskan kepada saudara Kang Angga. Kang Angga sanggup? Oke. Mungkin itu aja, kita akan menjelaskan, kita akan menyelusuri, mudah-mudahan bisa diwujudkan benda pusaka. Ayo, bil garnya. Allah. Di sini kita lihat ada sosok sinar. Nanti coba kita wujudkan kepada saudara Kang Iwan, ya. Di sini ada sosok sinar. Nanti kita akan wujudkan. Coba Kang Iwan ya. Di sini ada sinar di atas, pecahkan langsung ke bawah. Ya. Kang Angga sebelah sini. Di sini ada sinar juga. Diangkat langsung dipecahkan ke bawah, ya. Oke, silakan. Oke, permisa, saudara Kang Iwan dan Kang Angga akan bergerak untuk menyatakan dari sini, Kang. Sampai nah posisinya, jadi bisa kena semua. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu barangnya ada di atas, sinarnya ada di atas, pecahkan langsung ke bawah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tahan dulu, subhanallah. Subhanallah. Belum bergerak, tahan, subhanallah. Subhanallah. Tahan, belum bergerak, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tahan terus, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. 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 Jangan. Cari sambil disikir. Bersihkannya agak jauh dikit kan. Nah, iya. Cabuti rumputnya, ya. Terus. Allahu Akbar itu. Terus ke situ mau kemana lo? Mau kabur ya? Jangan kabur, dapat barang mau dibawa kabur, pemisah. Tabrak lari ini saudara Angga ini. Alhamdulillah. Satu sudah diwujudkan kepada saudara Angga, yaitu sejenis batu giok, ya. Tidak ada unsur khodamnya, tetapi ada unsur kekuatannya, kekuatan alam, dan ini juga sama seperti yang tadi untuk melancarkan peredaran darah, untuk membersihkan sel-sel racun yang di dalam tubuh kita melalui dari pori-pori di dalam tubuh kita. Apabila kalau barang ini kita pakai sebagai cincin atau pemanis tangan, ya. Alhamdulillah hari ini sudah diwujudkan satu saudara Kang Angga. Sekarang Kang Iwan lagi mencari, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ada Kang Iwan, coba dicek. Ketik. Oke pemirsa, berarti yang dilihat Kang Iwan, yang dipecahkan nih Kang Iwan, sosok makhluk jin, tetapi tidak ada bendahnya, ya. Kita akan selusuri ke sana. Ada sinar. Coba di sini, pecahkan Kang Iwan. Kang Angga. Kang Iwan sebelah sini, Kang Angga sebelah situ. Itu sinarnya ada di atas ya. Terus, bagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Jagalah, Allahu Akbar. Zikirkan. Nah. Sambil disikir. Subhanallah, subhanallah. 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 Terus Allahu Akbar. Stop. Nah, payah Kang Nanang kalah tepaku. Oke, alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu lagi. Hari ini kayaknya kita mendapatkan sosok batu giok lagi. Sama persis kekuatan kelebihannya, tapi ini posisi giok ini agak lumayan berat dibandingkan dengan tadi. Ini sama sosok batu giok juga. Benda pusaka ini ada unsur kekuatan gaibnya, tetapi gaib dari alam. Alhamdulillah kita sudah mewujudkan yang kedua. Kita akan selusuri lagi untuk yang ketiga. Kosong. Kosong, kita ke situ. Ayo. Pinjam. Oke pemirsa, kita akan selusuri lagi. Kita sudah mencari.
Sini ada. Sini ada sinar. Sini ada sinar satu. Ya. Sini ada sinar satu. Ini sinarnya ada di sini Kang Iwan ya? Ya. Nanti langsung pecahkan aja. Ya. Oke, silakan. Taruh di asapi. Udah, langsung pecahkan aja sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. 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 Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. 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 Cari zikir. Disikirkan. Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang didapatkan sosok Alkitab Istanbul juga. Dapat berapa berarti kita Istanbul? 4. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Sama Alkitab Istanbul ini saya jelaskan juga, ini tidak ada unsur sosok makhluk jinnya, tetapi kekuatan ini bisa datangnya itu semuanya dari ayat-ayat yang dibuat oleh para ulama dan para sesepuh, ya. Jadi Alkitab Istanbul ini dibuat dan dirancang ini dulunya dipakai untuk berperang atau untuk mempertahankan dirinya. Kalau dibuat itu untuk zaman Belanda, berarti dibuat untuk mempertahankan dirinya agar supaya dia tidak mempan dari senjata tajam atau dengan senjata tajam atau peluru. Kalau dibuat untuk zaman kerajaan, dia akan untuk dijaga untuk berperang agar supaya senjata tajam itu tidak bisa melukai tubuhnya. Tetapi saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini tujuan semata-mata kita untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Karena barang-barang pusaka seperti ini, walaupun ini ada mengandung unsur ayat Allah, walaupun ini mengandung unsur ayat Allah dan tidak mengandung unsur kekuatan sosok makhluk jin, tapi kalau kita gunakannya dengan secara menyimpang atau dari syariat Islam, Islam akan melarang. Tetapi kalau kita menyimpannya, seperti mana kita menyimpan ayat Al-Quran, apalagi kalau kita bisa membacanya, isi ayat-ayat tersebut, insya Allah ini akan berguna dan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Mungkin itu aja yang saya ungkapkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jikalau kekurangan itu datangnya kepada dari tim-tim kami, mohonlah sudi untuk memaafkannya. Tetapi kalau seandainya itu datangnya kelebihan itu datangnya dari Allah. Mungkin gitu aja, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambil berjalan, posting. Jadi cukuplah, kita tahan lagi sudah. Hah? Kenapa? Oh iya, bawa. Kita ngungkap di situ. Terakhir, barang-barang kita kumpul. Sambil berjalan Kang Nanang ya. Oh, terang kelanian. Lagi nak dicas juga. Gimana hari ini kontennya? Enggak. Mantap aponya, capek. Tertipau. Banyak ada dapat barang kita. Nah, pegang dulu, aku mau kencing.
Gak usah pakai ini. Sudah, tinggal. Nyambung deh, Mic HP. Pakai mic HP. Sudah, buka dulu. Ini hidup masih? Masih hidup. Mana? Videonya hidup. Oh, hidup dia. Ini nyoba ya, mati. Sudah. Oke, Suaranya. Oke, siap. Tidak nyambung lagi ya. Lampunya jangan dibawa macam itu. Pucuk lampu. Nah, HP kamu? enggak be pegang lampunya enggak. Jadi tidak sarun nanang. Oh, ngadip mau udah putus. Nah, masuk kena ini. Susunnya yang benar ya, Di. Angkat ke sini mukanya. Terang kena. Terang lagi. Oke, nah. Dasan kan di bawah. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka. Mulai kita pengambilan dari mulai start jam 12 malam. Sekarang sudah mendekati jam berapa, Kang? Setengah 4 pagi. Dan hari ini alhamdulillah yang pertama kita mendapatkan sosok batu hijau ya. Benar nggak, Kang Nanang? Yang pertama kita mendapatkan sosok batu hijau. Yang kedua kita mendapatkan sosok Ini batu ini. Alkitab Istanbul. Ya, ini. Nah, itu. Yang ketiga kita mendapatkan besi kuning. Ini. Itu. Yang keempat kita mendapatkan juga Alkitab Istanbul lagi. Terus kita mendapatkan batu virus dan pasangannya batu ini, alhamdulillah. Terus kita mendapatkan batu giok lagi dan batu giok Alkitab Istanbul juga. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan Alkitab Istanbulnya 2 yang panjang seperti bambu, dan Alkitab Istanbul segi 4 kita mendapatkan 2, besi kuning kita mendapatkan 1, dan yang lainnya kita mendapatkan batu-batu seperti batu giok dan batu virus. Jadi di waktu malam 1 suro ini alhamdulillah kita bisa memburu benda-benda pusaka ini. Tetapi benda-benda pusaka ini yang kita buru bukan untuk berkepentingan untuk diperjualbelikan atau mau kita maharkan, tidak ya. Sejenis Alkitab Istanbul ini kita akan simpan. Lalu setelah kita simpan, apabila kalau seandainya tidak bermanfaat bagi saya, nanti akan kita hancur dan kita lebur ya. Nah, sejenis batunya kita akan berikan sebagai cenderamata ya. Batunya kita akan berikan cenderamata, tetapi cenderamata yang kita akan berikan tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya dan mahar semuanya gratis. Jadi kalau apabila ada orang mengaku-ngaku sebagai tim Dunia Gokong 2 atau tim Dunia Gokong 1 atau di channel YouTube-nya Dunia Karisma, tetapi dia memberikan itu dengan ucapan kata-kata mahar dan upah, tolong jangan diterima, karena itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tujuan semata-mata untuk berkepentingan diri dia sendiri. Karena Dunia Gokong sama sekali tidak akan dipungut biaya, diberikan secara cuma-cuma dan gratis, cuman ongkos ongkirnya aja dibayar ya. Itu aja yang saya jelaskan. Alhamdulillah pengambilan barang ini sukses. Udah menjelang jam 4 subuh, kita akan kembali dan kita akan istirahat. Kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya. Ini mana?